Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 1002,23 km persegi. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal sangatlah beragam. Hal ini dapat terlihat dari variasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Mulai dari wisata panorama alam, wisata bahari, dan ekowisata. Ya, artinya ketika objek wisata itu mengandung unsur pembelajaran bagi anak-anak atau bagi masyarakat, itu tentunya bisa dikatakan edukasi. Di samping itu, ketika kita melihat di Kampung Ragam Warna, jelas satu keindahan dengan kolaborasi bermacam-macam warna cat. Kemudian di situ kebersihan jelas akan dijaga oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran bagi anak-anak. Nah, tentunya ke depan menurut saya ada satu lagi yang perlu dilaksanakan di sana adalah bagaimana mengemas sebuah kuliner asli Kasana. Kan sementara ini kan baru terkait pada pembuatan sumpil. Bagaimana pembuatan sumpil? Bagaimana ke depan adalah misalkan jenis makanan Kasana itu bisa disamakan dengan warna di masing-masing rumah misalkan, tetapi dengan syarat bahwa pewarnaan itu tidak menggunakan kimia, tetapi menggunakan bahan dasar dari daun misalkan. Nah, itu sangat menarik. Kampung Ragam Warna berlokasi di Kabupaten Kendal, Kecamatan Kaliwungu, Desa Kutoharjo, Kampung Meragen. Kampung Meragen berjarak 8 km dari pusat kota Kendal. Dulu Kampung Ragam Warna dari lokasinya saja itu rumah sudah berhimpit-himpitan. Terus kemudian kontur tanahnya juga di tebing kan seperti itu. Dulu juga di sana jalannya sempit, terus kemudian jalannya kumuh lah di sana itu. Tapi dengan adanya Kampung Ragam Warna sekarang, kampung lebih tertata rapi, lebih indah dilihat, dan tentunya sudah menjadi daya tarik tersendiri Kampung Ragam Warna itu. Kampung Meragen ini adalah dulu pada saat pertama saya kasih undangan untuk mengawal Ibu Bupati pada saat ulang tahun. Awalnya seperti itu. Terus dengan saya melihat kekompakan mereka dengan kerukunan warga. Kenapa mereka rukun? Pada saat mereka mengawal Ibu Bupati ulang tahun, pada saat itu mengawal dengan drumlicknya, satu kampung datang semua ikut. Lah itulah kami senang sekali bahwa satu kampung ini kelihatannya orang tua dengan anak muda ataupun ulama menjadi satu. Setelah itu sharing-sharing sama Bu Wiwi, oh bagaimana sih kira kok kampung
di Kampung Meranggen itu kok sangat aktif sekali begitu. Terus sharing-sharing, ayo kita bentuk warna-warni di kampung lah, satu rumah sekali untuk buat galeri untuk biar anak-anak bisa membaca. Pertama satu rumah, belum seluruhnya. Jadi satu rumah itu dipinjam sama kelola remaja, terus dijadikan rumah tempat baca. Akhirnya dengan budget yang ada, kita lakukan setiap kalau nggak salah 2 minggu sekali ya, saya lupa. 2 minggu sekali itu kita workshop terus. Gitu. Dari situ akhirnya remajanya terbiasa dengan ngadain acara kumpul nggak sekedar ngumpul gitu. Ada sesuatu yang dikerjakan. Ketika satu rumah diwarna-warni, yang lainnya itu hampir 90% menolak rumahnya diwarna-warni. Nah, bagaimana untuk masyarakat untuk bisa bersinergi untuk jadikan warna-warni? Kita harus mengundang muraat yang tentunya itu muraat yang serius, tingkatnya nasional. Dulu remaja sini mengundang dari Akti Sandriat, dari Kampung Berkelir, untuk satu rumah untuk mengecat. Ya, akhirnya itu masyarakat dipikir-pikir, oh jadilah rumah kita diwarna-warni, nggak apa-apalah begitu. Setelah terbentuk, jadi gini, kampung warna itu di mana-mana sekarang semua kota ada, ya kan? Tetapi belum tentu kampung warna itu kontennya ada. Jadi saya pikir yang kita akan bangun adalah kontennya. Nah, karena suatu kali kita harus istilahnya harus berdaulat atas diri kita sendiri. Kita tidak bergantung dengan meskipun selama ini kita dengan sponsor terus, tapi kalanya mungkin sponsor budgetnya nggak ada, kita harus bisa kreatif sendiri. Artinya ya sudah, yang bisa nari-nari, yang bisa punya kegiatan drum black atau ngelukis. Kemarin kita kedatangan tamu, bener kita kontennya yang menarik. Kalau foto-foto biasalah, semua kota bisa mengadakan seperti itu gitu loh. Tapi konten nggak bisa di copy paste, nggak bisa kan gitu. Kami kerjasama dengan Pacific Band, ternyata Pacific Band sampai ke sini, mereka ragu. Ragunya apa? Mereka mengatakan tingkat SDM, bahwa memang saya nyadari SDM sini adalah menengah ke bawah. Bahkan satu kampung yang kuliah 1 atau 2. Jadi kami sendiri optimis ya, bahwa ini pasti jadi. Kenapa bilang seperti itu? Karena kekompakan warga yang sudah bertanda tangan semuanya itu. Oke, setelah itu mencoba saya bekerja sama dengan dibantu dengan teman saya Anjar. Mas Anjar membantu saya pertama kali pengecetan yang ada di depan. Mencoba teman-teman mencat mural di sana. Terus kemudian kita sosialisasi berikutnya, setelah Mas Anjar itu bergelut setiap hari, mereka memberikan penyuluhan, ternyata hasilnya memuaskan.
Setelah kita jadi 6 bulan ke depan atau 7 bulan ke depan, kami memberikan informasi kepada Pak Camat. Sebetulnya Pak Camat pada saat itu belum mengetahui tentang ini. Setelah Pak Camat datang, hadir, rukun, Bu Lurah sudah hadir, akhirnya Pak Camat dan Bu Lurah terlibat di dalamnya. Di dalam kegiatan perwarnaan setiap hari belum selesai Pak Camat hadir, Bu Lurah hadir. Mereka juga memberikan spot yang begitu kuat kepadanya untuk menciptakan kampung ini harus jadi. Terus kami koordinasi dengan Pak Camat memberikan informasi kepada Bupati. Setelah launching dihadiri oleh Ibu Bupati, DPR RI, dari Pak Mujibur Rahmat, terus dari kabak-kabak yang ada di Pemda, mereka hadir semua, datang pada saat launching tersebut. Sebetulnya kan ini udah setahun, tapi perjalanannya nggak setahun, hampir 2 tahun lah ada. Jadi setahun perjalanannya 2 tahunan. Kalau di Kaliwungu sendiri mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum, tentunya gitu ya. Apalagi kalau yang penggiat di sosmed tentunya sudah ngerti, banyak yang sudah tahu. Di kota lain juga sudah tahu, karena saya mengenalkan Kampung Meranggen ini, selalu saya adain lomba foto. Karena itu lomba foto harus hashtag Kampung Ragam Warna, harus kan gitu. Ini salah satu cara promosi yang kita lakukan. Dan setiap saat misalnya ada festival Drumblek ataupun festival yang lainnya, saya selalu adain, saya panggil teman-teman fotografer. Tadi nggak apa-apa, sekarang 2, 3. Oke, cukup. Seperti kemarin kita kerjasama dengan salah satu sekolah di Jakarta, di Cibubur. Ada program mereka namanya Jelajah Budaya. Kan? Dari situ kita ada siapa mau. Jadi sehari itu kita isi dengan bermacam-macam workshop. Ada workshop melukis ampas kopi, siapa yang mau belajar drumblek, terus melukis payung, terus membuat makanan tradisional, makanan khas tradisional sana gitu. Terus ada lagi satu, ada kartunis gitu. Jadi itu yang bikin menarik. Terus kita punya acara tahunan, yaitu Festival Drumblek. Nah, festival ini kan tentunya akan mendatangkan teman-teman fotografer, blogger, vlogger mesti datang gitu loh. Karena kita ngadain lomba juga kan gitu. Terus di situ nanti akan kita tambahkan dengan workshop-workshop yang sebetulnya anak-anak kampung itulah yang bisa melatih memberikan bukan dari orang daerah lain tapi anak kampung situ. Yang maaf notabene pendidikannya hanya SMA kan gitu. Tetapi dia punya kelebihan yang orang lain nggak punya gitu. Di tahun 2016 terbentuknya Drumblek Mellow. Drumblek Mellow itu sendiri baru pertama kali menjuarai peringkat pertama di Festival Drumblek Kaliwungu. Dan semenjak itu, Drumblek Mellow menjadi keunggulan dari Kampung Ragam Warna. Karena bisa menghadiri di Festival 5 Gunung dan Festival Payung di Borobudur. Keunggulan lain dari Kampung Ragam Warna adalah lukis payung, yang sudah sampai ke mancanegara.
Kampung Ragam Warna mengirimkan perwakilan dari remaja Akur untuk memperkenalkan lukis payung ke Rusia. Kesenian payung yang sesungguhnya ini sih bukan asli Meranggen, tetapi wadah dari Kampung Ragam Warna mengenalkan asli kultur Kaliwungu. Sebetulnya dulu di sini ada sejarah pelukis semok yang terkenal yang sudah memberikan ke Paris, Mas. Tapi tidak ada yang tahu. Pelukisan itu, lukisan wayang segede ini. Orang sini, nenek moyang sini, dulu yang melatih Pak Yi, itu sudah terkenal di mancanegara. Di belakang rumah aja. Kampung Ragam Warna itu untuk dasarnya untuk memicukan dari desa lain untuk maju. Karena Kampung Ragam Warna yang jelas memperkenalkan setingkat nasional maupun internasional, memperkenalkan Kaliwungu kulturnya, bukan Kampung Ragam Warnanya. Jadi Kampung Ragam Warna untuk pemicunya. Sebagai salah satu kampung yang diinisiasikan oleh konseptor, kini Kampung Ragam Warna berhasil berkembang secara mandiri, serta mempunyai tanggung jawab bukan hanya sebagai percontohan, tetapi juga harus mempertahankan eksistensinya. Dan harapan kami adalah sebetulnya bukan sekedar kita corak-coret, tapi kemasan yang di dalamnya yang kita pentingkan. Kalau yang namanya Ragam Warna di mana saja bisa. Paling sore di sini rame buat selfie, ya. Oke, buat selfie. Tapi sebetulnya kalau kemasan di dalamnya tidak dipikirkan, tamu tidak mungkin akan datang. Hanya sekedar tamu selfie, buat apa? Dalam harus kita didik, jiwa seninya bagaimana, cara jiwa kebudayaannya bagaimana, ya. Terus untuk apa kreativitas yang ada di sini akan kita gali. Terus harapan kami lagi yang kedepannya adalah Ragam Warna ini menjadi kampung wisata yang digabungkan dengan religi. Jadi akan menjadi satu yang sifatnya akan menjadi kekompakan ini solid di Kaliwungu, dan mungkin aparat setempat, RT, RW, lurah maupun camat kompak, bisa penggalian dana bisa berkembang menjadi besar, dan ini akan menjadi proyek percontohan di Pok Darwis Kendal khususnya. Karena kelompok Pok Darwis Kendal kisaran ada 35, yang terbaik insya Allah adalah Ragam Warna.